Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kami akan menceritakan sedikit tentang mengenai sejarah Pagar Nusa yang khususnya ada di Kabupaten Madiun, yang dimana proses dalam perjuangan Pagar Nusa untuk pengembangannya hingga saat ini bisa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Karena melihat dari histori atau sejarah Pagar Nusa, sebelum terbentuknya sebuah Pagar Nusa memang dulunya adalah adanya sebuah perguruan yang notabene berbasis ada pada pondok pesantren yang ditujukan untuk ketika waktu itu yaitu untuk perjuangan demi memperebutkan sebuah kemerdekaan, agar itu semuanya masih bisa terjaga. Maka di kalangan para ulama dan para kiai, khusus di naungan Nahdlatul Ulama, maka dibentuklah sebuah organisasi, suatu wadah daripada perguruan pencak silat yang notabene ada berbasis di pondok pesantren dengan nama yaitu Pagar Nusa. Pagar Nusa adalah suatu yang penuh dengan arti yang berkepanjangan dengan bahasanya, yaitu pagernya NU dan Pagar. Karena itu sangat dibutuhkan sekali untuk menjadikan sarana wadah, khususnya adalah pada santri-santri silat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1985, perencanaan semua sudah ditata, rancangan demi rancangan sudah ditata, pada akhirnya dimusyawarahkan di pondok pesantren Tebu Ireng. Maka istilah itulah keluar dengan nama istilah Pagar Nusa, dan dilanjutkan, ditetapkan secara resminya pada tahun 1986 tanggal 3 Januari di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, yang dimana dihadiri oleh banyak semua kalangan pendekar berbagai daerah, dan ditetapkan sekaligus di situ Pagar Nusa selaku ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jaulani. Karena kenapa beliau terpilih? Karena sudah diakui oleh para ulama dan para kiai dengan keahlian beliau selaku sebagai pendekar yang sejati, maka Gus Maksum lah yang akan jadi ketua umum. Maka dari itulah pengembangan yang sampai pada akhirnya bisa berjalan hingga saat ini, hingga masuk ke daerah-daerah semuanya, namanya ada di Kabupaten Madiun. Di Madiun sendiri dulunya Pagar Nusa sudah ada mulai sejak tahun 89-an. Namun belum terbentuknya sebuah kepengurusan, masih dalam pengelompokan di bawah naungan para asuhan para kiai-kiai. Pada akhirnya pada tahun yaitu berkisaran tahun 90-an, maka akan baru terjadinya sebuah perkumpulan semua kiai atau semua pendekar Pagar Nusa di Madiun, dan akhirnya membentuklah sebuah kepengurusan yang dimana dinamakan adalah Kepengurusan Jakarta Kabupaten Madiun. Salah tersebut mulai dari era tokohnya yaitu Pagar Nusa dari Madiun Selatan, yaitu Mbah Kiai Saidi, dan terus akhirnya diteruskan dari Mbah Kiai Saidi ke utara, yaitu di daerah Kecamatan Wungu, Desa Sobra, yaitu beliau adalah muridnya Mbah Saidi, dia adalah Kiai Abdul Manap.
Maka dari itulah Pagar Nusa mulai berkembang hingga merata ke Madiun, termasuk juga sampai ke Madiun Utara, yaitu dalam era pengembangannya Pak Yai Masyuri dari Bulangkencang hingga ke Wonoasri. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Muhtarom Anuh. Maka dari itulah Pagar Nusa mulai berkembang di kabupaten. Pada tahun tersebut juga ada yaitu seorang penokohan, yaitu beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Slamet Arifin, yaitu beliau dulu juga selaku tokoh Pagar Nusa, yaitu dari Madiun. Terus pada tahun sekitar 2000-an maka dibentuklah kepengurusan cabang yang betul-betul tertata secara organisasi. Maka kala itu terpilihlah ketua Pagar Nusa, yaitu setelah terpilih secara terorganisir, yaitu Kiai Haji Anwar Mukharor dari Pondok Pesantren Nusa Wisnu selaku ketuanya. Terus di situ selaku ketua hariannya dan selaku pengasuh Pagar Nusa yaitu Kiai Haji Muhammad Muhtarom Anuh selaku ketua hariannya. Terus selaku dari dewan-dewan pendekar termasuk Kiai Abdul Manaf, termasuk Kiai Masyuri Bulangkencang. Beliau ini adalah para muasisnya Pagar Nusa Kabupaten Madiun. Dan hingga saat ini perlu diketahui juga oleh semua para warga Pagar Nusa Kabupaten Madiun, kita ini tinggal meneruskan perjuangan para beliau-beliaunya ini, yang dimana nanti supaya ke depan Pagar Nusa ini betul-betul menjadi marwahnya santri, menjadi santri di bawah asuhan didikan para kiai ulama NU. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga Pagar Nusa ini dengan sebaik-baiknya. Setelah eranya pada tahun 2000-an lengser dan bergulirnya Mbak Yai Anwar Mukharor selama 5 tahun itu, pada tahun 2005, 2006 maka tersusun kepengurusan baru atau istilahnya pemilihan ketua baru. Kala itu maka dipilihlah yaitu Bapak Sudarto Salim menjadi ketua. Dalam perjalanannya maka dari perjalanan kepemimpinan dari Yai Anwar sampai ke Pak Darto itu berjalan walaupun penuh dengan liku-liku dalam perjalanan Pagar Nusa. Betul-betul Pagar Nusa masih dalam proses perjuangan di Kabupaten Madiun. Maka ketika eranya Pak Darto, sejarah Pagar Nusa belum bisa maksimal di Madiun ini. Dalam artinya yaitu maksimal kinerja organisasinya. Maka baru 2 tahun 3 tahun berjalan maka terjadilah yaitu istilah bahasa sekarang adalah PJ. Maka akhirnya diteruskan yaitu pada saudara Laminuddin wakala itu. Terus akhirnya berakhirlah sampai 5 tahun maka diadakan pemilihan lagi yaitu pada tahun sekitaran 2006, 2007, 2009 maka diadakanlah pemilihan lagi, yaitu terpilihlah yaitu saudara Khairul selaku menjadi ketua. Nah dikala saudara Khairul inilah maka organisasi mulai adanya suatu penampaan dalam penataan berorganisasi. Nah maka dari itu terus akhirnya ternyata susunan organisasi di dalam baik pusat, wilayah maupun cabang
itu ternyata sama, dari bawah seperti itu, ternyata di atas juga seperti masih penataan. Maka dari itu Pak Khairun ini menjalankan roda organisasinya. Terus 5 tahun berjalan, maka akan terjadilah pemilihan lagi. Nah inilah sudah mengarah yang benar-benar mengikuti aturan PDART yang sebenarnya di dalam organisasi, maka diadakanlah namanya konferensi atau konvensi cabang Pagar Nusa Kabupaten Madiun yang dimana dilaksanakan pada tahun 2019. Maka disitulah terpilihlah saya ini sebagai ketua hingga saat ini untuk menjalankan amanahnya, yaitu kepengurusan di dalam Pagar Nusa. Maka dari itu saya minta kepada semua para warga Pagar Nusa, kita harus bisa menjaganya sebuah marwah Pagar Nusa, menjaga yaitu tentang keorganisasian ini menjadi organisasi Pagar Nusa yang baik, tentunya dalam bidang prestasi, pengembangan, dan menjaga ketertiban serta kenyamanan di dalam organisasi. Karena kita harus menyadari bahwa di Kabupaten Madiun ini ada 14 perguruan, dan di mana 14 perguruan ini yaitu misi dan tujuannya tetap sama, yaitu mendidik jiwa yang berakhlakul karimah. Saya harapkan kepada semua para anggota, para warga, para saudara-saudara Pagar Nusa, saya harap bisa menjaga itu semuanya. Alhamdulillah untuk Pagar Nusa Kabupaten Madiun saat ini sudah menjadi peningkatan yang baik dalam bidang prestasi, dalam bidang pengembangan. Maka semuanya ini tak luput dari sebuah kerjasamanya pengurus-pengurus di dalam menangani Pagar Nusa, sama baik pengurus cabang Pagar Nusa, pengurus anak cabang hingga ke ranting dan subranting semuanya. Saya harapkan jadilah santri Pagar Nusa yang benar-benar bisa menjadi contoh suri teladan bagi semuanya. Itulah harapan kita, dan nantinya ke depan biar Pagar Nusa semakin lama dan semakin eksis, jaya, sukses selalu. Itu yang kita harapkan semuanya. Itu saja harapan kita. Yang penting kita jangan lupa akan tonggak perjuangan sejarah berdirinya Pagar Nusa, yang dimana banyak proses-proses untuk meraih semuanya ini. Tidak ada hal yang sukses tanpa ada sebuah proses. Itu harapan saya. Sekian. Jika ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera lapangan.